Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Widyaningsi. Nah, saya berada di halaman belakang rumah saya, yaitu kebun kecil punya ayah saya. Nah, di belakang saya ini ada tanaman vanili dan tanaman lombok yang bergantungan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanah yang ada di Rembang, tepatnya di desa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekstur tanah yang ada di daerah saya, yaitu di Rembang, tepatnya di Desa Losari. Jadi tanahnya itu teksturnya seperti begini. Kemudian warnanya itu agak kecoklat-coklatan dan agak kemerah-merahan. Nah, tanah ini cocok banget buat tanaman seperti kopi, vanili, tembakau, jagung, dan sebagainya lah. Nah, apa saja sih yang cocok buat tanah seperti ini? Jadi di kebun saya ini sudah ada tanaman-tanaman yang bagus ditanamin dengan tekstur tanah seperti begini. Yang pertama adalah vanili. Jadi vanili ini bagus banget ditanami dengan tanah yang seperti tekstur seperti begini. Jadi tanaman ini sudah dicampur dengan bahan organik nih. Ini adalah tanaman vanili yang bagus banget ditanam dengan tanah yang ini. Nah, kenapa jadi bagus? Karena tanah ini memiliki kandungan. Ini ada 3. Yang pertama, memiliki solum yang tebal dan bahan organik rata-rata sebesar 5%. Kemudian memiliki kandungan. Ini ada 3. Yang pertama, memiliki solum yang tebal dan bahan organik rata-rata sebesar 5%. Kemudian unsur hara sedang hingga tinggi. Jadi cocok banget buat tanaman vanili. Nah, kemudian itu tanaman vanilinya. Tanaman vanili. Nih. Ini adalah tanaman vanili. Jadi, ayah saya itu menanam vanili dengan media yang seperti begini. Jadi nanam vanili itu tempat yang sedikit tapi dapat menghasilkan vanili yang banyak. Nah, jadi media tanamnya seperti begini jadi supaya lebih bagus. Kemudian ada lombok. Ini adalah lombok. Lombok ini menggunakan tanah yang ini juga. Nih, di sini ada alpukat yang akan bagi proses pertumbuhan. Nah, ini adalah tanamannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tekstur tanah yang ada di daerah saya, yaitu di Rembang, tepatnya di Desa Losari. Jadi tekstur tanah di sini namanya tanah latosol. Tanah latosol ini bagus banget buat tanaman seperti tembakau, kopi, dan vanili. Banyak banget tanaman yang cocok buat tanah latosol. Nah, tanah latosol ini memiliki ciri-ciri. Ada 9 ciri-ciri dari tanah latosol ini. Yang pertama, tanah latosol ini memiliki solum yang agak tebal hingga ketebalannya itu mencapai 130 cm hingga 5 meter. Dan yang kedua, tanahnya itu berwarna merah dan agak kecoklat-coklatan. Dan yang ketiga, tekstur tanah pada umumnya adalah tanah remah dan konsistensi gembur. Kemudian yang keempat, memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam. Dan yang kelima, memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%. Namun pada umumnya hanya 5% saja. Terus yang keenam, mengandung unsur hara yang sedang dan tinggi. Terus yang ketujuh, mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat. Dan yang kedelapan, daya tanah air cukup baik. Dan yang kesembilan, lumayan tahan dengan erosi tanah. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari tanah latosol. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.